가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Hai hello guys. Perkenalkan, aku Adina Bukisla Zahra, mahasiswa semester 6 dari program studi bimbingan dan konseling. Pernah gak sih kalian ngerasa dunia itu rame banget gitu? Entah di secara nyata, in real life, atau hanya ada di pikiran kalian aja gitu. Tapi semuanya tuh bener-bener rame. Tapi di satu sisi, kalian itu ngerasa sepi. Kalian sendiri tuh ngerasa sepi, padahal kalian ada di posisi yang sangat ramai orang gitu. Pernah gak sih kalian merasakan seperti itu? Kadang kita bisa ketawa sama teman, sibuk di sekolah, aktif di rumah, tapi terkadang di dalam hati kita tuh kayak rasanya ada sesuatu yang kosong, ada hal-hal yang gak bisa kita ceritain ke siapa-siapa, entah karena takut nggak bisa dipahamin, atau kita ngerasa takut kita dihakimin, atau kita kayak ngerasa dipojokin, atau mungkin karena kita sendiri tuh masih belum tahu gimana caranya untuk cerita, karena kita sendiri mungkin nggak pernah diajarkan untuk bisa bercerita selantang itu. Kadang di momen seperti itu, konseling tuh bisa jadi ruang yang sangat berarti untuk kalian. Di saat kalian merasakan suasana kalian, lingkungan kalian ramai, tapi kalian merasa sepi, konseling itu bisa banget jadi ruang untuk kalian memulai itu semua, biar kalian bisa untuk cerita gitu. Jadi konseling tuh bukan tempat yang untuk dinilai benar atau salahnya. Jadi dalam konseling itu kita nggak pernah menilai benar atau salahnya, karena tidak ada yang benar dan salah. Konseling juga bukan ruang untuk diperbaiki, tapi konseling adalah tempat yang aman, tempat dimana kamu boleh cerita apa aja, kalian-kaliannya boleh cerita apa aja, kalian bisa jadi diri kalian sendiri, kalian bisa jadi apa yang kalian mau di dalam ruangan itu, kalian bisa didengerin dengan sepenuh hati, kalian bisa mencurahkan semua hal yang selama ini kalian tutupi, yang kalian pendam, yang kalian sembunyikan dari banyaknya orang di luar sana. Jadi dalam video kali ini aku menggunakan pendekatan yang disebut person-centered counseling. Konseling yang berpusat pada klien. Pendekatan ini dikembangkan oleh Carl Rogers, seorang tokoh penting dalam dunia psikologi humanistik. Rogers percaya bahwa setiap orang, termasuk kalian-kalian ini, punya kekuatan dalam diri untuk tumbuh, berubah, dan menemukan arah hidup yang lebih baik lagi. Tapi untuk bisa berkembang, seseorang itu butuh kondisi yang mendukung, butuh didengarkan, butuh diterima, dan butuh untuk dimengerti. Nah, itulah yang coba aku hadirkan dalam konseling ini. Di dalam video konseling kali ini, aku menggunakan pendekatan person-centered counseling terhadap suatu masalah yang bisa kalian simak nantinya. Dan pendekatan ini aku nggak memaksakan solusi, nggak akan menghakimi untuk kalian-kalian yang cerita. Nah, sebagai contohnya ada di dalam video ini nantinya. Aku akan hadir di sini sebagai teman bicaranya kalian yang mencoba untuk memahami dunianya kalian dari sudut pandang kalian. Jadi ada 3 hal utama nih yang harus kita pegang dalam pendekatan person-centered counseling ini. Yang pertama itu empati. Jadi aku di sini tuh berusaha untuk bersungguh-sungguh memahami perasaan kalian dan pengalaman kalian. Yang kedua ada penerimaan tanpa syarat. Apapun yang kalian ceritakan, kalian akan tetap
berharga dan selalu diterima dimanapun itu. Dan yang ketiga, kongruensi. Aku akan bersikap jujur dan autentik dalam proses ini. Jadi, kalian gak harus terus selalu kuat. Kalian gak harus paham semuanya sekarang. Tapi, kalau kalian bersedia untuk membuka diri kalian sedikit demi sedikit, kalian bisa datang ke aku atau ke yang lainnya. Dan kita di sini itu untuk mendengarkan kalian, untuk memahami kalian, untuk menerima kalian apapun keadaannya, seperti itu. Jadi kita mulai yuk sesi konseling kali ini dengan hal yang terbuka dan nilai untuk saling memahami. Untuk kalian-kalian yang lagi merasakan sepi, lagi butuh teman untuk bercerita, apapun itu, kalau misalnya kalian tidak punya teman bercerita, kalian bisa ikut konseling ya guys. So, sekarang kita lanjut ke videonya. Selamat menikmati. Ini sih Bu, selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di sini. Sebelumnya pagi-pagi gini kan ya, naik apa sih sendiri aja kah? Iya, kebetulan sendiri sih karena yang lain lagi pada sibuk berangkat kerja, jadi mau nggak mau sendiri. Oke, naik apa sih? Tadi sih naik ojek online ya Bu. Kebetulan dekat dari rumah, jadi yaudah naik ojek online aja. Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah sejauh ini bisa dibilang baik, cuma emang beberapa hari yang lalu agak kurang baik, makanya nimbang-nimbang untuk mau nyoba konseling sih Bu. Oh, gitu. Oke. Sebelumnya udah pernah konseling atau belum? Belum sih Bu, baru pertama kali karena disaranin sama teman-teman buat coba konseling aja, jadi ya udahlah dicoba aja. Oke, jadi sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit ya tentang konseling. Jadi konseling itu tuh proses bantuan dari profesional atau konselor sendiri ke konseli atau klien. Nah, tapi kamu di sini nih nggak usah merasa takut atau ragu untuk cerita. Kamu bisa menceritakan apa yang kamu rasain. Pokoknya semua yang ada di dalam diri kamu, kalau kamu mau menceritakan semuanya, kamu boleh banget di sini. Karena di sini kita nggak akan menceritakan ke siapa-siapa juga. Di sini kayak ruang aman lah untuk kamu menceritakan sisi kamu yang lain yang nggak orang lain tahu. Jadi ada cerita apa nih hari? Sebenarnya saya agak malu sih ya Bu buat cerita, karena saya tipikal yang nggak bisa cerita ke sembarangan orang. Meskipun itu teman dekat saya pun saya kayak masih nimbang kayak perlu nggak sih di sharing, perlu nggak sih diceritain. Jadi kayak emang lebih sering mendem gitu. Jadi sih ini sebenarnya saya cerita ya Bu ya. Iya, silakan. Jadi ini sih kejadian waktu saya masih SD ya. Ini kan saya udah umur 20-an. Ini trauma kecil tapi kayak langsung muncul lagi sih Bu, karena beberapa kejadian beberapa hari lalu. Jadi tuh kayak dulu waktu saya SD, saya tuh nggak pernah diapresiasi. Even saya punya apa ya, misalnya kayak menang suatu lomba, kayak dulu kan zaman kita masih ada sempoa ya Bu ya. Nah dulu saya pernah ikut kayak lomba sempoa, tapi kayak saya nggak merasa pernah diapresiasi gitu loh. Terus saya tuh kayak selalu dibandingin, jadi saya itu cucu ketiga. Dua kakak saya itu perempuan, mereka emang pintar gitu, tapi nenek saya tuh kayak selalu menganggap mereka lah istilahnya itu tuh pintar banget gitu. Jadi saya misalnya dapat, dulu tuh kita masih punya nem gitu kan, masih ada nem ujian nasional, itu saya dapat nem yang 26 sekian. Itu kalau kata teman-teman saya tuh lumayan, karena kalau dipikir rata-ratanya 80-an tuh lumayan, tapi nggak kayak dianggapnya saya cuma segini doang, teman kamu tuh 27 lebih gitu. Jadi dulu tuh saya kalau merasa dibandingin dan merasa kecewa tuh saya coret-coret buku gitu. Tapi sempat saya juga pernah mukul kepala. Nah karena kejadian itu ke bawah lagi lah sekarang, mungkin karena kita makin dewasa jadi beban itu makin banyak ya Bu ya. Jadi kayak ke-trigger lah istilahnya, muncul lagi hal-hal kayak gitu. Nah apakah pemicunya dengan orang yang sama di keluarga saya? Iya, beberapa kejadian sih gitu di keluarga. Cuma ya udah,
namanya saya udah biasa mendem gitu ya, jadi ya udah saya pendem aja. Dan karena hal itu misalnya saya apa sih nggak pernah diapresiasi, dibandingin, jadi kayak ada rasa insecure gitu loh di dalam diri saya. Terus jadi saya merasa apa yang saya jalani itu saya merasa kurang, dan ya apa sih kalau misalnya kita bagus-bagus tapi kalau nggak ada apresiasi gitu. Jadi ke bawah lah sampai sekarang mindset kayak gitu. Bahkan waktu saya SMP tuh saya juga masih ngalamin hal-hal banding kayak gitu karena saya di SMP yang biasa mungkin ya, sedangkan kakak-kakak saya di SMP yang bagus gitu. Tapi ya balik lagi, orang tua saya juga nggak pernah menganggap saya remeh sih, meskipun mereka jarang mengapresiasi saya, cuma mereka itu nggak menganggap saya gagal tuh enggak. Jadi ketika saya gagal, mereka kayak yang ngajak bangkit. Ketika saya bilang saya merasa insecure, saya merasa capek, mereka kayak langsung bilang ya nggak apa-apa, itu proses gitu. Jadi kayak membangkitkan rasa semangat saya lagi gitu. Apalagi saya sekarang udah masukin fase dewasa, pasti yang dipikirin kan bukan, kalau dulu waktu kecil kan yang dipikirin cuma nilai, main gitu-gitu. Sedangkan kalau sekarang dewasa kan yang dipikirin kayak banyak, kita harus bahagiain orang tua, keluarga, bahkan rasanya untuk memikirin diri sendiri itu kesekian kalinya. Betul. Jadi karena hal-hal kayak gitu muncul lah ke trigger hal-hal yang membuat sampai muka kepala, self-harm lagi. Tapi nggak sering sih Bu, maksudnya sebulan sekali itu enggak, tapi kayak kalau udah benar-benar mumet tuh kayak langsung refleks, karena sampai di titik yang bisa nggak sih pikiran ini hilang gitu loh. Dulu juga sempat, betul, dulu juga sempat kayak yang sayat gitu, cuma ternyata jelek ya tangan saya gitu loh. Akhirnya malah ngelampiasinnya di kepala. Emang sih faktornya pusing, sakit, tapi iya gimana, itu sebuah penyesalan sebenarnya. Saya habis mukul kepala itu juga misalnya 5 menit lah, itu saya merasa kayak ngapain ya tadi mukul kepala. Jadi kayak ketika mukul kepala tuh saya ngerasa itu bukan diri saya gitu loh. Jadi setelah selesai dari proses mukul kepala itu saya langsung sadar nggak boleh, harusnya kayak gitu. Terus dengan lingkungan yang makin dewasa, kita bukan cuma lingkungan teman sekolah tapi lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja saya itu juga ya dibilang beberapa teman asik karena mungkin sepantaran ya Bu ya, tapi pasti kita ketemu partner yang agak rese gitu loh. Misalnya yang kayak senior, namanya senior kan pasti mereka tuh kayak istilahnya gue yang lebih tahu perusahaan ini gitu. Jadi kayak ada hal-hal, bukan hal sih, orang-orang yang agak rese, yang kayak mereka ngatain saya, nggak suka sama saya, sampai ngebuat saya kan agak overthinking orangnya. Jadi kayak emang gue salah ya, emang gue salah mempertanyakan hal itu. Tapi kayak ya udahlah, itu mereka langsung kayak mikir gimana ya, perang batin sih, batin sama otak. Kayak saya bilang aduh harusnya aku nggak boleh kayak gitu, tapi kayak pikiran yang bilang ya udah sih, itu kan orang lain, terserah gitu loh. Orang lain, namanya kita kan nggak bisa membuat pikiran orang lain tuh baik kita kan. Gak semua orang bakalan senang sama Betul. Jadi kayak untungnya teman-teman saya itu yang mendukung, kayak enggak, lu tuh nggak salah. Mereka kalau misalnya saya salah mereka tegur, tapi kalau saya nggak salah ya mereka membela gitu. Tapi ya karena beban kerja, terus juga pikiran, apalagi sekarang kan ekonomi yang agak sulit ya Bu ya, pekerjaan susah, lapangan pekerjaan susah. Jadi saya harus kayak mikir nih, gaji saya ini buat keluarga saya itu gimana, karena saya juga bukan membiayai kayak orang tua saya sama adik saya itu enggak, tapi kayak masih ada nenek saya, ada juga pada saya yang ikut. Jadi kayak kepikiran gitu loh. Jadi penuh lah istilahnya di otak, makanya ke-trigger hal-hal kayak gitu. Itu sih Bu yang lagi saya alami. Terus kalau misalnya kan tadi kamu bilang pas pertama kamu merasa dari kecil kamu gak diapresiasi ya. Saat pertama kali kamu ngerasa kamu gak diapresiasi itu apa sih perasaan kamu tuh? Gimana rasanya? Rasanya sedih pasti ya Bu ya, kayak ngerasa kok gini sih gitu, kayak mempertanyakan kenapa aku nggak dapat hal yang teman-teman aku dapetin gitu. Terus kayak mikir kenapa ya mereka kayak gini ke aku, apa aku kurang gitu. Jadi kayak ngerasa banyak pertanyaan kenapa mereka nggak apresiasi aku. Tapi waktu itu pernah sih Bu, aku inget banget, sampai aku inget sekarang tuh SMP aku
nggak masuk ke SMA yang aku mau dengan nilai aku kecil. Terus ibuku, namanya ibu ya, mungkin kayak Reva, ya kamu sih nggak belajar gini, tapi di situ ayahku kerja, saya pun nelpon gimana kan nilainya, terus aku tuh biasa aja, pas ibuku bilang kayak gitu aku biasa aja, terus pas ayahku bilang kayak gitu aku bilang kecil gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan pas ayahku bilang ya udah nggak apa-apa, itu aku nangis. Di situ aku malah nangis yang kayak oh ternyata orang tua aku nggak sekecewa itu. Tapi aku jadi kecewa sama diriku sendiri, kayak kok aku malah nggak bisa sih bikin yang wow gitu istilahnya gitu sih. Oh, jadi kayak kamu ngerasa ketika orang tua kamu justru nggak apa-apa dengan hasil kamu, tapi kamu kecewa sama diri kamu. Karena ternyata orang tua saya mungkin mengharapkan saya sebagai anak pertama ya, tapi saya malah mengecewakan. Cuma ya namanya waktu, kita nggak bisa ubah, cuma bisa penyesalan aja. Terus kan kamu juga tadi self harm ya, dengan mukul kepala kamu tuh, terus sempat menyayat tangan juga. Yang kamu rasain setelah mukul kepala kamu tuh apa? Kayak apakah pikiran atau suara-suara yang ada di pikiran kamu tuh hilang, atau kamu ngerasa kayak ya udah selesai aja gitu, kayak udah lega? Kalau pikiran, hal yang dipikirin itu kayaknya hilang cuma sementara doang. Cuma jadi rasa kesel. Jadi ketika saya self harm itu kayak kesel saya yang di dalam hati itu kayak saya lampiasin ke diri saya gitu. Karena nggak bisa, namanya kita nggak bisa dong asal ngomong sama orang yang lebih tua segala macam. Jadi ngelampiasinnya ke diri saya. Jadi ketika ngelampiasin itu rasa emosi saya udah hilang, tapi pikiran itu masih ada gitu. Jadi lebih kayak mungkin lega. Jadi kamu sebenarnya tuh kesalnya sama orang, tapi kamu nggak bisa nih buat melampiaskan segala kekesalan kamu ke orang tersebut. Jadi kamu melampiaskan itu semua ke diri kamu sendiri. Betul. Berarti itu sama halnya kayak pas menyayat tangan itu. Jadi lebih kayak ke kecewa aja sih ke diri sendiri. Terus karena mungkin saya mendem ya, terus kayak tiba-tiba butuh teman nih, tapi nggak ada ternyata teman yang itu, kayak emosi langsung buyar akhirnya lepas kendali istilahnya. Jadi kamu pas lagi ngerasain di titik terendahnya kamu ngerasa kayak kok temen-temen kok nggak ada nih di sekitar aku, mereka nih pada kemana? Jadi kamu melampiaskannya ke diri kamu sendiri gitu kan. Terus kalau misalnya pas kamu selesai kayak memukul kepala kamu, nyayat tangan kamu, kan tadi kamu bilang kayak sempet kenapa ya setelah itu kamu mikir ya kenapa harus ngelakuin itu. Terus di saat setelahnya apabila kamu misalnya ada di posisi yang sama lagi dan tiba-tiba terlintas nih di pikiran kamu untuk melakukan hal tersebut, tapi kamu masih ada rasa berpikir yang lain lagi untuk kayaknya nggak perlu deh kita ngelakuin hal ini lagi. Cara kamu menanganinya tuh kayak gimana? Kamu mencegahnya dengan hal apa? Biasanya scroll sosmed terus nanti, atau enggak tidur sih, dengerin lagu terus nanti tidur. Biasanya kalau udah yang capek banget tuh pasti tidur sih. Main game tuh pasti ngantuk, kalau nggak tidur itu. Apa kamu melampiaskannya juga dengan menangis? Saya susah nangis. Jadi nangis itu biasanya saya nanya sama teman gimana sih caranya nangis gitu kan. Saya susah nangis, dan ketika udah nangis tuh kayak langsung sesak banget. Biasanya saya nyari anjing video sih gitu. Tapi sebulan tuh sekali nangis itu susah. Ya sebenarnya nangis pun nggak apa-apa ya, karena kan ya namanya kita mengeluarkan. Ya, tadi kamu bilang kamu susah nangis, terus jadi sekalinya nangis kamu bakalan jadi sosok kan, karena kamu numpuk itu semua, kamu nggak ngeluarin. Jadi kayak walaupun kamu udah melampiaskannya dengan memukul kepala atau tidur atau dan sebagainya udah kamu lakukan, udah hal-hal upaya yang sudah kamu lakukan itu, kamu tetap masih nggak bisa mengeluarkan semuanya, karena kayak ada hal yang kamu sembunyiin di dalam diri kamu tapi belum keluar. Nah mungkin dengan nangis itu bisa, tapi kamu nggak bisa dengan gampang mengeluarkan
tangis kamu itu. Jadi kamu mungkin butuh eh, dorongan untuk nangis. Tapi sebenarnya nggak melegakan itu bukan dengan nangis saja. Kamu bisa cerita ke orang yang menurut kamu nih, orang ini cocok loh untuk diceritain, untuk mungkin kamu bisa kayak kamu butuh saran atau kamu cuma butuh didengerin aja, kamu pengen mengeluarkan aja biar kamu lega. Walaupun kamu gak nangis tapi kamu bisa ngeluarin itu dengan lega itu. Kamu punya teman untuk cerita atau seseorang? Kalau teman sih ada ya, cuma emang namanya sekarang sibuk jadi susah diganggu. Tapi saya ada sih kayak dekat sama cowok, ini bisa dibilang TTS kan sekarang. TTS jadi kayak tapi udah lumayan lama sih, jadi kayak udah sering ketemu, jadi udah kelihatan. Nah, beberapa kali saya coba cerita sama dia dan dia mengvalidasi, mungkin ya, mengvalidasi perasaan saya, kayak memberikan banyak saran, kayak nggak menyalahkan saya juga gitu, kayak yang lebih banyak memberi saran dan Memberi saran? memberi saran. Terus kayak intinya tuh nggak menjudge saya lah istilahnya, tuh kayak nerima juga kekurangan saya. Bahkan ketika saya self harm gitu, dia yang marah, dan salah satu orang yang menyarankan saya konseling adalah dia. Jadi dia jadi salah satu Someone to talk mungkin. alasan kamu untuk nggak melakukan hal itu lagi. Ya, itu alasan bisa. kamu untuk tetap bertahan lagi dengan nggak melakukan itu semua. Ya, seperti itu bisa. Ya, dari semua masalah kamu nih, kan kamu udah banyak melakukan upaya, udah tadi dari yang mukul kepala, nyayat juga kan. Terus kamu dengan melampiaskannya dengan tidur, dengan main game, kadang nangis juga walaupun nggak sesering itu. Dengan upaya kamu itu semua, kamu udah merasa kamu lega gitu nggak? Apa maksudnya kayak kamu ngerasa jadi upaya aku nih buat melampiaskan itu semua, buat melegakan diri aku sendiri, pikiran, walaupun ya sebenarnya nggak semuanya bakalan terselesaikan kan, tapi kamu kayak ngerasa kayaknya ini udah cukup gitu, atau masih ada hal yang ingin kamu lakukan gitu? Sebenarnya kalau dibilang tidur mulu capek juga ya. Terus kalau pelampiasan ke yang jelek kan nggak baik juga, Beresiko ke diri itu sendiri. pengen sih nyoba kayak olahraga gitu, tapi sayanya juga males, belum menemukan titik kapan mau olahraga gitu. Tapi malah kepengen kayak bisa kali ya kapan olahraga. Terus Jadi hal yang ingin kamu lakukan di saat kamu seperti itu, pengennya olahraga, biar melampiaskannya ke hal yang positif lagi. ya, jadi biar emosinya tuh kalau kagak, jadi kan kita emosi ke diri kita tapi bikin kita terluka segala macam. Bikin kita sehat ya. Karena yang gitu. sebelumnya, upaya kamu sebelumnya menurut kamu udah baik, tapi masih kurang maksimal untuk diri kamu gitu. Oke. Kan tadi kamu bercerita ya tentang kamu punya nih someone to talk kamu. Kamu udah menceritakan semua masalah kamu ke dia, dan dia juga mengerti, dia memvalidasi semua perasaan kamu, bahkan menyarankan kamu untuk konseling. Di umur kamu yang sekarang ini, kamu ada kepikiran untuk tetap lanjut atau ada hal-hal yang masih kamu pikirkan? Sebenarnya saya kayak udah ada, bukan dituntut ya, tapi saya kan umurnya udah mau 24 gitu loh. Jadi kayak ibu saya tuh yang masih mikir kalau perempuan itu nikah jangan lama-lama, kasihan anaknya. Itu kan masih memikirkan dulu. Tapi saya mikir kalau saya nikah mikirin hal kayak gitu, berarti saya nikah bukan karena ibadah. Namanya nikah kan itu ibadah seumur hidup, yang nggak bisa main-main lah gitu. Jadi setiap dibilang kayak gitu, saya kayak selalu bilang, ya kan uangnya belum ada. Saya selalu bilang gitu, uangnya belum kelihatan. Cowoknya juga kayak masih berproses, kita masih sama-sama kerja istilahnya. Terus juga nenek saya yang kayak bilang, ya Mbak Uti maunya ngeliat kamu nikah gitu. Itu sebenarnya agak pressure sih, karena
namanya orang tua udah tua gitu, jadi agak khawatir, bahkan kita yang masih usia muda aja suka takut ya itu gimana yang udah tua gitu, jadi agak ke pressure. Tapi kalau misalnya cowok saya mendapatkan cowok yang emang kaya gitu ya, tapi ya nggak tahu ya, saya nggak tahu, itu cuma kayak perumpamaan. Namanya perempuan kan materi itu menurut saya realistis ya, karena hidupnya yang sekarang agak susah gitu, jadi saya mikir saya selalu mengusahakan anak saya nggak kayak saya gitu. Jadi kalau untuk dia untuk kedepannya sih ada pikiran, tapi karena kita lagi sama-sama berproses, jadi yang kayak ya udahlah dijalanin dulu aja, gimana kedepannya itu lillahi ta'ala, itu hanya Tuhan yang ngatur. Misalnya kita cuma bisa berdoa, berikhtiar gitu. Kan berarti kamu tadi bilang dapat pressure kan dari orang-orang sekitar, walaupun jatuhnya secara tidak langsung kan, kayak mereka cuma ingin kamu melihat kamu bahagia gitu, tapi jadi entah tuntutan secara tidak langsung atau menjadi tekanan untuk diri kamu sendiri. Itu berarti bakalan jadi hal baru yang kamu pikirkan ya? Di tengah masalah-masalah kamu. Iya, sebenarnya sekilas doang sih. Sekilasnya adalah karena mungkin sayanya belum ada pikiran buat menikah ya, jadi kayak ya udahlah, mungkin omongan, namanya omongan kan doa, jadi kayak ya udah mungkin doa iya, tapi ya untuk sekarang gimana tuh saya masih kayak belum siap aja, belum siap secara mental, secara berarti saya, karena di keluarga saya juga saya melihat di orang tua saya melihat ya nikah bagus kok, mereka komunikasinya bagus kan macam, tapi mungkin di beberapa lingkungan sekitar saya nikah itu cukup menyeramkan ya kan, jadi kayak saya juga dikasih apa ya, nasihat ya, nasihat sama tante saya yang udah nikah, bilang nikah nggak usah buru-buru gitu. Jadi karena dapat istilahnya pesan kayak gitu sama orang yang sudah menikah, sudah punya anak, berarti kan ada hal yang kamu boleh nikah tapi nggak usah buru-buru banget gitu, berarti kan ada sesuatu yang memicu jadi makanya kayak saya langsung oh iyalah dijalanin dulu aja gitu, apa yang buru-buru kalau nauzubillah dari kalau gagal gitu loh, karena menurut saya kalau nikah gagal itu kayak sedih banget gitu. Padahal nikah itu kan saya seumur hidup gitu sih ya. Tapi berarti kamu punya upaya baru untuk menanganin hal tekanan kamu tentang pernikahan itu. Sudah cukup bagus untuk kamu. Terima kasih banget karena udah cerita banyak di sini, mencurahkan semua perasaan kamu, hal yang kamu pikirkan, hal yang mungkin jadi tekanan kamu, yang mungkin tadinya kamu nggak berani untuk menceritakan itu, tapi kamu berani berbicara di sini. Terima kasih karena kamu memilih tempat ini untuk jadi tempat aman kamu untuk menceritakan semua itu. Itu aja sih kayaknya. Kamu sudah cukup, udah lega. Gimana perasaannya sekarang setelah cerita? Kan tadi kamu datang masih berpikir baik-baik aja walaupun tidak sebaik itu. Kan kamu sudah mencurahkan nih. Jadi perasaan kamu sekarang? Cukup lega sih, karena ternyata saya mikir bercerita itu ya bikin lega juga. Jadi mungkin setelah konseling saya jadi ada pikiran untuk bercerita sama temen yang saya benar-benar percaya gitu loh. Terus juga saya mikir ternyata kita bercerita nggak semua orang itu mengjudge, ada yang sekadar mendengarkan dan memberi saran tipis. Jadi hal-hal negatif mengenai sharing itu di saya mulai hilang sih. Jadi cukup lega, mungkin setelah konseling ini saya bisa lebih berkonseling dengan ibu atau mungkin dengan teman-teman saya yang lain gitu. Saya bahkan dengan HTS saya nanti. Iya, bisa. Kamu bisa mencurahkan semua rasa yang ingin kamu keluarkan. Kamu bisa balik lagi ke sini, bisa dengan bercerita dengan teman-teman kamu yang kamu anggap dia nih bisa loh dengerin saya gitu, atau dengan HTS kamu itu tuh. Jadi dengan siapa saja yang menurut kamu bisa kamu curahkan. Bahkan kalau misalnya ke orang yang nggak kamu kenal, karena terkadang orang yang nggak kita kenal tuh justru nggak ngejudge kita kan. Itu nggak apa-apa selagi bikin kamu lega dan kamu nggak sharingnya dengan yang terlalu mendalam dengan menyebutkan
hal-hal pribadi, privasi kamu itu sebenarnya tidak karena bikin kamu juga ya. Jadi terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih juga Ibu sudah mendengarkan. Terima kasih kembali. Hai guys, setelah menonton video konseling yang sudah aku perlihatkan, aku bagikan ke kalian semua, semoga setelah ini semakin banyak hal baik yang akan datang ke kalian. Apabila kalian tidak mempunyai teman untuk bercerita, kalian bisa memulai konseling ya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bahagia selalu guys. I love you.